Sebelum menuntut hak, apakah warga negara sudah menjalankan kewajibannya? Sebelum membahas lebih lanjut, mari kita perkenalan terlebih dahulu. Yang pertama ada Nazlih Rahma dari Prodi Ilmu Administrasi Publik, ada Safa Alkiswa dari Ilmu Administrasi Publik, Muhammad Yazid dari Ilmu Komunikasi, Marsha Tarigan dari Ilmu Komunikasi, Naila Safa dari Antropologi Sosial, Revalina Sarah dari Antropologi Sosial, Hari Ruben dari Ilmu Politik, Juan Sohmo dari Ilmu Politik, Jeremy Pandapotan dari Ilmu Politik, dan Agung Pratama dari Ilmu Politik. Berikut adalah nama-nama dari anggota kelompok 5 pada mata kuliah Kewarganegaraan kelas 16. Pada video kali ini, kami diberikan kesempatan untuk membuat short movie ataupun film pendek mengenai materi dari mata kuliah Kewarganegaraan, yaitu materi yang kami ambil contoh pengingkaran kewajiban. Yuk kita bahas lebih lanjut. Nah, sebelumnya perlu kita ketahui bahwa setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban. Apa sih itu hak? Hak adalah segala sesuatu yang mutlak kita miliki, sedangkan kewajiban adalah segala sesuatu yang wajib kita lakukan dengan penuh tanggung jawab. Apa sih itu pengingkaran kewajiban? Pengingkaran kewajiban adalah perbuatan dilakukan oleh manusia yang bertentangan dengan aturan sehingga dapat berakibat negatif terhadap negara itu sendiri dan bagi manusia lainnya ataupun bagi warga negara tersebut. Nah, tentunya hal ini merupakan hal yang harus kita hindari sebagai warga negara. Jangan hanya menuntut hak kita saja sebagai warga negara, kita juga harus menjalankan kewajiban kita sebagai warga negara. Adapun contoh kewajiban warga negara yang pertama, membayar pajak, yang kedua, menaati peraturan lalu lintas, dan yang ketiga, menjaga fasilitas umum. Nah, sama seperti kebalikannya, contoh pengingkaran kewajiban warga negara yang pertama yaitu tidak membayar pajak, yang kedua tidak menaati peraturan lalu lintas, dan yang ketiga merusak fasilitas umum seperti membuang sampah dan mencoret-coret dinding. Supaya lebih paham lagi, yuk kita simak video berikut ini. 1, 2, 3. Hai, halo semuanya. Nah, jadi pada video kali ini kita akan membahas contoh tentang pengingkaran kewajiban. Nah, seringkali kita sebagai warga negara hanya menuntut hak kita saja tanpa menjalankan kewajiban kita sebagai warga negara. Nah, kira-kira yang nonton ini sekarang udah jalanin kewajibannya belum ya? Gimana ini ya? Waduh, karena hal itu merupakan hal yang harus dihindari. Supaya lebih aman, bagaimana kalau kita lihat contohnya aja? Apa sih contohnya? Yuk simak video contoh pengingkaran kewajiban berikut ini. Mak, aku pergi dulu kuliah ya. Pakai dulu. Buru-buru Mak mau kuliah. Aman loh. Cari ini nggak apa-apa kita nggak pakai helm. Aman. Biasanya kau ada helm. Tapi tempat kau yang pakai. Ini enak perasaanku. Terbalik aja weh, ada razia depan. Banyak yang kena loh. Abang kau mentang-mentang kami nggak pakai helm. Sepatu kau yang kena baru kau. Helm kalian mana? Aduh, tinggal pula di rumah Pak. Surat-suratnya ada? Aduh, tinggal pula di rumah Pak. Ya, nggak boleh gitu. Sekarang ikut saya ke kantor ya. Jadi gimana ini? Surat-suratnya bisa dibawa ke sini? Bisa Pak, bentar saya beli nomor saya. Ya, silakan. Ini Pak, nomor saya lagi datang. Oke, kita coba ya. Gimana Bu? Ada bawa STNK-nya? Saya cek dulu. Wah, mohon maaf Bu, ini pajaknya mati. Pajaknya mati.
Ibu harus melakukan pelunasan dulu, baru saya kasih motornya. Kalau gitu ya Pak. Ya, Permisilah dulu kami Pak. baik. Itu lah Kak, udah Kakak bilang tadi pagi kau pakai helm kan, aku pakai. Sekarang kayak gini lah, uang habis lagi, keluar lagi. Kau lagi jualan nggak kau ingatkan dia? Tolonglah Pak, kan udah saya jelaskan sama Bapak dari tadi. Motor ini cuma buat ke pasar, bukan buat jalan-jalan jauh Pak. Kemarin itu ada urusan mendesak. Maaf ya Bu Reva, pajak kendaraan memang diwajibkan untuk dibayarkan setiap tahunnya. Baik motor Ibu hanya dibawa ke pasar ataupun kemana. Pajak kendaraan tetap harus dibayar ya Bu. Dana pajak ini nantinya akan digunakan buat pembangunan jalan dan fasilitas lainnya, yang pasti akan Ibu Reva rasakan. Tapi kan saya jarang pakai jalan besar Pak. Lebih sering lewat gang kecil. Udahlah ekonomi lagi susah Pak sekarang. Pajak motor saya udah nunggu 3 tahun. Ya Bu, saya mengerti maksud Ibu. Daripada pajak kendaraan Ibu semakin menunggak, ada baiknya jika Ibu membayarnya sekarang saja. Tapi Pak, Bu, sekali lagi saya ingatkan ya, setiap warga negara wajib untuk membayar pajak. Karena ini merupakan kewajiban Ibu sebagai warga negara. Dan nantinya Ibu juga akan mendapatkan haknya Ibu. sih, tapi berat juga ya Pak, bayar pajak tiap tahun. Jadi Ibu membayar atau tidak? Ya udahlah Pak, bayar sekarang aja deh. Baik, antrian selanjutnya. Nah, teman-teman, yang tadi itu merupakan contoh kasus pengingkaran kewajiban dalam kehidupan sehari-hari yang sering kita temui. Melanggar peraturan lalu lintas dan tidak taat membayar pajak yang merupakan seharusnya menjadi kewajiban kita sebagai warga negara. Nah, betul sekali. Jadi, berdasarkan kasus pengingkaran kewajiban yang tadi, dapat dilihat mereka telah melanggar Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009. Nah, lebih lengkapnya lagi dapat dilihat di sini. Nah, jadi teman-teman semua wajib banget nih untuk jangan tiru contoh tadi dan jangan lupa bayar pajak ya. Nah, kira-kira mengapa ya masih banyak warga negara yang melakukan pengingkaran kewajiban? Yang pertama, warga negara kurang sadar akan tugas dan tanggung jawabnya. Yang kedua, warga negara tahu peraturan tetapi memilih untuk tidak taat peraturan. Dan yang ketiga, warga negara tidak memiliki nilai. Nah, 3 poin tersebut merupakan penyebab warga negara melakukan pengingkaran kewajiban. Sekian short movie kami, terima kasih.